Hai, kenalin aku Lily. Kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan disclaimer. Apa yang perlu kamu tahu terkait dengan disclaimer dan bagaimana membuat disclaimer, kemudian beberapa contoh kasus dalam hal disclaimer. Nah, sebelumnya aku mau mengencourage kalian semua untuk daftar sebagai mente karena kita hanya terbatas. Hanya 350 orang sampai dengan 21 April 2020. Nah, untuk kalian yang udah daftar, kalian tunggu ya. Nanti kita akan menghubungi kalian untuk gathering bareng. Kita balik ke apa sih itu disclaimer. Yang perlu kamu tahu adalah kalau kamu memiliki website, channel YouTube, kemudian Facebook page, dan juga account media sosial lainnya, meskipun kamu hanya sharing dan posting informasi, nah kamu sudah termasuk dalam kategori yang wajib mencantumkan disclaimer dalam accountmu. Sebelum kamu mungkin membuat disclaimer, kamu perlu tahu nih, apa sih disclaimer itu? Secara basic, disclaimer adalah suatu pernyataan atau statement yang menyampaikan bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas sesuatu. Nah, dalam bisnis pun, secara basic, disclaimer itu melindungi kamu. Kita fokuskan ke content creator dari klaim atas liabilitas. Sebagai catatan, disclaimer ini nggak sama loh dengan waiver, yang secara basic berarti seseorang yang waiving a right atau melepaskan haknya. Nah, disclaimer ini berarti adanya perlindungan nih untuk kamu dan bisnis kamu dari legal action atau sesuatu yang harus dihindari. Kalau kita in the other name itu taunya adalah obvious something to avoid, sesuatu yang memang harus dihindari. Maka jika kamu tahu ya nggak ada salahnya kamu buat gitu sebelum terjadi apa-apa di kemudian hari, ya nggak? Nah, ketika seseorang itu mengunjungi platformmu, bisa website, Instagram, Facebook page, dan lain-lain, atau kalau misalnya kamu buka Shopee, atau kamu buka lapak di Bukalapak, atau di Traveloka, kamu tuh sebenarnya udah masuk dalam satu kategori adanya kesepakatan, tapi memang kesepakatan tidak tertulis gitu. Nah, dalam hal ini tentunya ketika kita punya platform itu, kita tuh menjalin kontrak loh, kita tuh menjalin perjanjian tidak tertulis loh dengan banyak orang, dengan viewers, dengan visitors gitu loh. Jadi you have to concern about it gitu. Bahkan jika kamu tidak menyadari hal tersebut, kamu tuh sebenarnya terikat loh dengan setiap pengunjung platform atas apa yang kamu share di platform tersebut. So, start from now, you have to do it gitu loh. Nah, kenapa disinilah kita bilang bahwa disclaimer itu sangat penting, terutama bagi kamu content creator. Ini sebelumnya maaf ya karena di sini di rumah jadi ada suara anak dan lain-lain. Aku akan menceritakan terkait dengan beberapa contoh kasus dan beberapa contoh. Jadi beberapa contoh kasus dan ada juga contoh. Pertama, contoh kasus pada McDonald. Ini udah terkenal banget sih. Kalau kalian memang sering baca terkait dengan international case, itu kalian pasti tahu. Jadi ketika seorang wanita menggugat McDonald karena dia itu menumpahkan kopi panas pada dirinya sendiri. Bayangkan, dia, perempuan itu, menumpahkan kopi panas ke dirinya sendiri. Dan dia menggugat McDonald. Dan kemudian dia memenangkan sebesar 2 juta US dollars. Bayangkan, dia menumpahkan sendiri, dia menggugat McDonald, dan dia memenangkan gugatan tersebut sebesar 2 juta US dollar. Ini kan sesuatu hal yang kok bisa? Ya tentu bisa, karena memang sudah diatur. Oleh karena itu kalau misalnya kalian lihat nih sekarang, kalau di cupnya McDonald itu tuh pasti ada tulisan tuh di cangkir kopinya itu. Kalau nggak salah tuh tulisannya this coffee is super hot
be careful gitu kalau nggak salah. Nah, makanya McDonald tuh memitigasi ya, dia mencari solusi memitigasi ke depannya, memitigasi ke depannya supaya memang kejadiannya tidak terulang lagi dengan disclaimer itu. Dan di dalam cangkir itu adalah satu bentuk disclaimer. Yang kedua adalah contoh kasus terkait dengan seorang pengendara sepeda yang dia tuh mengikuti himbauan dari suatu website untuk memecahkan rekor gitu. Dia tuh ngerekam suatu kejadian di jalan raya gitu, dan kemudian dia ketabrak dan akhirnya meninggal. Keluarganya menggugat dan keluarganya menang. Nah, ternyata di website yang mengencourage orang untuk memecahkan rekor itu nggak ada disclaimer-nya. Nah, itulah contoh kasus nyata ya yang ada, dan itu sangat unik sehingga memang banyak content creator di luar sana yang mulai aware terkait dengan hal itu. Nah, untuk satu content creator atau satu website atau satu platform dengan platform lainnya, itu tuh kalimat disclaimer-nya nggak boleh copy paste, nggak bisa sama, karena setiap bisnis atau platform dia punya unique purposes. Jadi setiap platform itu sebenarnya kalimat disclaimer-nya itu beda. Kayak tadi terkait dengan McDonald itu pasti berbeda dengan website yang pemecahan rekor tadi. Nah, contohnya kamu tuh punya platform untuk instruktur senam yoga. Nah, pasti kamu berbeda kan dengan ketika kamu punya platform untuk jualan. Itu pasti disclaimer-nya tuh berbeda. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat di platform yang instruktur senam yoga, itu pasti nanti ada kalimat bahwa ketika kamu mengikuti instruksi dari senam ini, mohon diperhatikan ABCD sehingga tidak, dengan kata lain, ketika kamu jatuh ya you have to be careful gitu loh. Kamu harus menjaga dirimu sendiri gitu, dan website tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi ketika kamu mengikuti instruktur ini. Intinya kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan ketika kamu punya platform untuk jualan. Mungkin basic dari informasi yang akan kamu berikan itu seperti apa, jenis produknya seperti apa, kemudian bahannya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat. Makanya setiap satu platform dan platform lain itu berbeda disclaimer atau kebutuhan disclaimer-nya. Nah, sebagai seorang sarjana hukum atau misalnya kamu yang belum sarjana hukum pasti concern nih, pasti kita mikir nih peluang apa sih yang ada di sana gitu. Once kamu memang terjun ke dunia lawyering gitu. Sebenarnya ada peluang di situ, karena tadi aku udah bilang bahwa setiap platform itu unik. Nah, ketika dia bilang unik berarti butuh wording yang berbeda antara satu platform dan platform lain. Berarti ini membuka opportunity bagi lawyer atau membuka opportunity bagi kamu seorang content creator untuk belajar untuk memastikan bahwa kontenmu ini sudah terlindungi. Nah, kalau kamu mau diskusi lebih lanjut, makanya ayo daftar menjadi mente, karena kita bisa diskusi intensif antara mentor dan mente. Terpenting yang di sini penekanannya adalah protect yourself and your business. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Nah, ditunggu ya next video. Terima kasih.